berapaan? Oh, anak-anak ngerjain tugasnya. Sekjen LPI Tipikor Indonesia angkat bicara terkait dugaan manipulasi data dan penggunaan siswa siluman di PKBM Nurul Falah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Tidak hanya memicu sorotan publik, tetapi juga berpotensi menyeret persoalan ini ke ranah pidana. Selain mempertanyakan integritas lembaga, temuan lapangan membuka kemungkinan adanya pelanggaran terhadap sejumlah regulasi nasional. Potensi pelanggaran Undang-Undang Pendidikan dan Administrasi Negara. Di tempat terpisah, tim media meminta tanggapan kepada Ketua Umum Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi, Asep Zamzam Kasha, dan Sekjen LPI Tipikor Indonesia menegaskan, apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi real di lapangan, maka praktek tersebut dapat diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan penyelenggara pendidikan menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penyampaian laporan yang tidak sesuai fakta kepada instansi pemerintah berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait asas kecermatan, kejujuran, dan tidak menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan administrasi negara. Potensi unsur tindak pidana korupsi yang paling serius apabila ditemukan indikasi penggelembungan jumlah warga belajar demi memperoleh dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP lebih besar, maka hal tersebut dapat masuk dalam dugaan tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Dana BOP yang bersumber dari APBN/APBD merupakan bagian dari keuangan negara, dengan total anggaran mencapai Rp906.350.000. Potensi kerugian negara jika dugaan manipulasi data terbukti bukanlah angka kecil. Dugaan pemalsuan dokumen. Apabila terdapat rekayasa daftar hadir, laporan kegiatan, atau data peserta didik, maka hal tersebut juga berpotensi melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pemalsuan surat atau penggunaan dokumen tidak sah. Praktik menghadirkan siswa SMP reguler saat ada kunjungan dinas, apabila terbukti dilakukan untuk menutupi kondisi sebenarnya, dapat dikategorikan sebagai bentuk penyajian data palsu kepada pejabat berwenang. Desakan penegakan hukum. Sejumlah pihak mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum diminta berjalan tanpa kompromi. Kasus ini tidak hanya menyangkut administrasi lembaga pendidikan non-formal, tetapi juga menyentuh integritas pengelolaan anggaran negara. Pendidikan kesetaraan yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, justru berpotensi dijadikan ladang manipulasi jika pengawasan tidak ditegakkan secara serius, ujar Asep Zamzam SH. Hingga berita ini diturunkan, pihak PKBM Nurul Falah belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Publik ini menunggu langkah tegas aparat dalam mengungkap kebenaran di balik dugaan siswa siluman dan pengelolaan dana ratusan juta rupiah tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, melaporkan.